Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi neuropatik yang beranggotakan kelompok. Saya Imayunta Mesaro. Saya Rizka Angelika Bintang Haryani. Saya Juta Andayani. Saya Tio Anggara. Saya Doni Prasetyo. Saya Wildan Maulana. Di sini kami akan menjelaskan apa itu neuropatik. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian neuropatik. Neuropatik adalah istilah yang merujuk pada jenis nyeri yang timbul akibat kerusakan atau gangguan pada sistem saraf, baik itu sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang, maupun sistem saraf perifer, yaitu saraf-saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Beberapa dengan nyeri biasa yang disebabkan oleh cedera atau peradangan pada jaringan tubuh. Nyeri neuropatik yang rusak mengirimkan sinyal nyeri secara keliru ke otak meskipun tidak ada luka atau rangsangan berbahaya yang nyata. Artinya, otak tetap menerima sinyal rasa sakit padahal tidak ada alasan fisik yang jelas untuk itu. Penderita neuropatik seringkali menggambarkan rasa sakit yang muncul berbagai sensasi terbakar, kesetrum, semutan, atau rasa tertusuk-tusuk. Bahkan sentuhan ringan seperti pakaian yang menyentuh kulit pun bisa terasa sangat menyakitkan. Beberapa kondisi yang umum menyebabkan nyeri neuropatik antara lain diabetes mellitus, herpes zoster, stroke, cedera saraf, dan efek samping dari obat-obatan tertentu, seperti kemoterapi. Karena sifatnya yang kronis dan kompleks, nyeri neuropatik sulit diobati dengan obat pereda nyeri biasa dan memerlukan pendekatan terapi yang lebih spesifik, seperti penggunaan obat antidepresan atau anti kejang, terapi fisik, hingga terapi psikologis. Pemahaman yang baik mengenai neuropatik sangat penting agar penderita bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang saraf-saraf yang terdampak pada neuropatik, yaitu yang pertama saraf otak, yaitu lokasinya berada di rongga tenggorokan. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang, yaitu berada di sini, yang berfungsi menghubungkan otak ke dengan seluruh tubuh, jalur utama untuk impuls saraf. Dan selanjutnya yaitu saraf tepi atau sistem saraf perifer. Lokasinya berada dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh, dan fungsinya mengirim dari otak menerima informasi dari sistem saraf dengan bagian tubuh lainnya. Sekian dari saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian mana saja tentang penyakit neuropati itu sendiri. Penyakit neuropati dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh, tergantung pada jenis saraf yang terkena dan penyebabnya. Secara umum, neuropati bisa terjadi di tangan, kaki, tungkai, lengan, kepala, dan badan. Neuropati juga bisa mempengaruhi saraf otonom yang mengontrol fungsi tubuh otomatis seperti tekanan darah, pencernaan, dan fungsi kandung kemih. Dan berikut ini adalah beberapa bagian tubuh yang sering terkena neuropati. Yang pertama, tangan atau kaki. Neuropati perifer seringkali dimulai di tangan dan kaki, menyebabkan gejala seperti kesemutan,
mati rasa, nyeri, dan sensasi terbakar. Yang kedua, lengan dan tungkai. Kerusakan saraf di lengan dan tungkai bisa menyebabkan kelemahan otot, kesemutan, dan sulit bergerak. Yang ketiga, berada di kepala. Di kepala itu neuropati vokal dapat mempengaruhi saraf kepala seperti yang terlihat pada Bell's palsy. Yang selanjutnya, punggung dan dada. Neuropati juga bisa terjadi di saraf yang lebih dalam seperti di punggung dan dada, meskipun kurang umum. Saraf otonom. Neuropati otonom dapat mempengaruhi berbagai organ dalam tubuh, menyebabkan masalah pencernaan, masalah jantung, atau masalah seksual. Beberapa jenis neuropati itu sendiri seperti neuropati diabetik seringkali dimulai di kaki dan kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Dan juga neuropati juga bisa bersifat vokal, yang berarti hanya mempengaruhi satu saraf atau menyebar yang mempengaruhi beberapa saraf. Sementara itu saja yang saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab-penyebab neuropatik. Neuropatik atau kerusakan saraf bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab umumnya termasuk kondisi medis seperti diabetes, infeksi, penyakit autoimun, dan kekurangan vitamin. Selain itu, cedera dan paparan racun dan penggunaan obat-obat tertentu juga dapat memicu neuropatik. Penyebab neuropatik itu ada banyak, yaitu yang pertama diabetes, yang kedua infeksi, penyakit autoimun, penyakit ginjal dan hati, kemudian hipotiroidisme, kanker, dan kelainan bawaan. Nah, untuk neuropatik itu sendiri, yang diabetes adalah komplikasi umum dari diabetes yang tidak terkontrol, terutama mempengaruhi saraf kaki dan tungkai. Kemudian untuk yang infeksi seperti HIV, herpes, zoster, dan penyakit lima dapat merusak saraf. Kemudian ada kanker, beberapa jenis kanker termasuk multiple myeloma dan limfoma dapat menyebabkan neuropati. Mungkin penyebabnya itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja gejala pada neuropatik. Ada 3 gejala neuropatik. Yang pertama itu ada gejala sensorik, yang kedua ada gejala motorik, dan yang ketiga ada gejala otonom. Baik, untuk yang pertama itu ada gejala sensorik, di mana gejala sensorik itu terjadi ketika saraf yang membawa informasi rasa atau sensasi dari tubuh ke otak mengalami kerusakan, seperti mati rasa. Kalau untuk mati rasa itu terutama itu pada tangan dan kaki. Kemudian ada sensasi terbakar, ada kesemutan, dan ada nyeri tajam. Dan ada kehilangan keseimbangan atau koordinasi terutama saat pada mata tertutup. Yang kedua yaitu ada gejala motorik, di mana untuk gejala motorik itu melibatkan kerusakan pada saraf yang mengontrol otak dan gerak tubuh, seperti ada kelemahan otot, kedutan, dan kram pada otot. Kemudian yang ketiga ada gejala otonom, di mana untuk gejala otonom itu mempengaruhi sistem saraf otonom yang mengatur informasi fungsi tubuh otomatis seperti denyut jantung, tekanan darah, pencernaan, dan keringat. Di mana yaitu ada gejala otonom itu seperti ada tekanan darah yang drastis saat berdiri. Kemudian ada gangguan pada pencernaan, yaitu ada mual, muntah, perut merasa kembung, dan lain-lain. Kemudian keringat yang sangat berlebihan,
dan denyut jantung yang tidak teratur. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu penanganan atau pengobatan dalam penyakit neuromatik. Yang pertama, pengobatan secara medis bisa berupa pemberian obat seperti anti nyeri, anti depresi, dan juga anti kejang yang bisa dikonsultasikan ke rumah sakit dan dokter yang terkait. Terus selanjutnya terapi fisik. Terapi fisik ini biasanya dimulai dari latihan penguatan seperti gym, bersepeda, dan juga berjalan secara santai. Ada juga latihan koordinasi untuk mengembalikan mungkin saraf-sarafnya yang sudah lupa ketika terlalu banyak digunakan atau terlalu terbiasa. Terus yang selanjutnya latihan mobilitas. Terus yang ketiga, perubahan gaya hidup. Nah, dalam perubahan gaya hidup ini sudah sangat seharusnya dirubah ketika seorang mengalami penyakit neuromatik. Bisa dimulai dari berhenti merokok, terus merubah pola makan, tidur di bawah jam 10, tidak mengkonsumsi alkohol. Terus selanjutnya yang keempat, minum suplemen dan juga vitamin yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit neuromatik itu sendiri. Terus yang terakhir yaitu perawatan luka. Nah, perawatan luka ini diharapkan dilakukan oleh orang yang berpengalaman, dikarenakan penyakit neuromatik ini sangat-sangat harus diawasi dengan benar, walaupun nanti mungkin kesembuhannya belum tentu, tapi setidaknya bisa untuk mengurangi penyakit dari neuromatik ini. Mungkin itu saja, terima kasih.